Ibadah syukur Injil masuk di Tanah Papua ke-168 tahun 5 Februari 2023 berlangsung hikmat dipandu Pendeta Novita Burwas SSI Teol. Sebelumnya, ibadah yang berlangsung di halaman gereja Epicentrum Mansinam diawali dengan pembacaan secara singkat Injil masuk di Pulau Mansinam oleh kedua misionaris Johann Gottlob Gessler dan Karen William Otto. Pendeta Gustav Wutoy MTH dalam merefleksikan firman Tuhan Alkitab Roma pasal 9 ayat 1 hingga 29 berjudul Pilihan atas Israel, mengajak umat Tuhan untuk melihat bagaimana Allah memberkati tanah Papua melalui kedua sendeling Otto dan Gessler di Pulau Mansinam pada hari Minggu 5 Februari 1855. Melalui dua anak perjanjian Otto dan Gessler, Allah memulai perjanjian bagi umat di tanah Papua. 8 Mei 1854 dalam sebuah doa dalam persekutuan doa di Batavia, dan perjamuan tanggal 9 Mei 1854 mereka dilepaskan dengan komitmen menjadi anak perjanjian untuk menjadi berkat bagi Papua. Tiba di Ternate 30 Mei 1854. Izin lagi masuk ditunggu. 6 bulan mereka tunggu di Ternate. Tapi pada akhirnya mereka masuk ke Papua setelah 6 bulan menanti. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, dalam sambutannya mengatakan peringatan 168 tahun Injil masuk di Tanah Papua merupakan momentum untuk merefleksikan diri dan memastikan bahwa Injil telah mendamaikan umat Tuhan sehingga terus hidup dan menginspirasi diri dalam iman dan saling membangun dalam persekutuan. Hari ini 168 tahun kita ada kembali merefleksikan diri dalam pesan ini. Apakah benar Injil itu telah mendamaikan kita, telah membuat kita sehingga terus terinspirasi untuk hidup dalam iman, dengar-dengar kepada firman Tuhan, tetap juga dalam hal membangun persekutuan di antara kita. Saya mencatat bagi kita hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi di atas tanah Papua. Kita tidak pungkiri Papua hari ini maju. Ada perkembangan ketika bertambahnya provinsi-provinsi baru lagi. Tetapi hakikat apakah Injil itu telah terpatri dan tertanam di dalam hidup kita? Ketika kita bicara soal ketaatan dengar-dengaran, ketika kita bicara tentang persatuan dan kesatuan kebersamaan kita. Ketua Panitia dan Cesangkek SHMM menambahkan saat ini Papua sedang dinamis dan berubah sehingga perlu dukungan serta komitmen bersama untuk menyatukan. Dirinya juga mengakui meski persiapan dalam waktu singkat tapi dapat berjalan lancar. 168 tahun sudah benih Injil mendarat di sini, ditanam di sini, di Mansinam oleh dua orang sendeling yang tidak asing lagi bagi kita. Dan benih itu telah bertumbuh, berkecambah, dan memberi buah. Dan buah itu sudah kita nikmati. Kita adalah buah-buah Injil. Karena itu selebrasi tentang 5 Februari bukan datang dari gereja saja, tapi datang dari total organik, total pribadi orang-orang yang merasa diberkati di tanah ini. Hadir dalam ibadah perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun 2023, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, penjabat Gubernur Papua Barat, para Gubernur setanah Papua, Bupati Wali Kota setanah Papua, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, utusan dari Jerman, Forkopimda Provinsi Setanah Papua, Forkopimda Kabupaten Kota Setanah Papua, pimpinan OPD Provinsi Setanah Papua, serta para hamba Tuhan dan tamu undangan lainnya. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.